Aduh hai, banyaknya nih tugas. Hari-hari ada tugas video lah, ada tugas buat makalah lah, ada tugas kelompok lah, ada tugas individu lah. Capek juga ya ternyata. Hari ini kayaknya aku mau nggak nugas dulu lah. Tapi enaknya ngapain ya? Mikir dulu bentar lah. Aku punya ide. Gimana kalau hari ini kita full main game ya guys ya? Langsung aja login coy. Lah, kenapa pula ini? Nah, kenapa komputer atau laptop kalian bisa begitu? Nah, biasanya di laptop dan komputer kalian itu ada masalah. Bisa jadi di perangkat penyimpanannya atau komponen motherboard atau internal lainnya atau PSU-nya atau CPU dan memorinya atau juga bisa layarnya. Nah, untuk penyimpanannya itu bisa dikategorikan dengan ini. Komputer tidak mengenali perangkat penyimpanan. Penyebabnya kemungkinan kabel listriknya kendor. Solusinya kabelnya bisa lebih diamankan lah. Kemudian penyebab lainnya kabelnya longgar. Solusinya kencangkan, terus di klip kalau bisa biar aman, nggak biar nggak goyang-goyang. Kemudian penyebab lainnya jumper dipasang secara tidak benar. Solusinya mungkin kalian atur ulang lah jumpernya. Kemudian penyebab lainnya perangkat penyimpanan mengalami kegagalan. Solusinya ya ganti. Terus penyebab lainnya pengaturan di BIOS kalian salah. Solusinya atur ulang perangkat penyimpanan di BIOS. Kemudian ada lagi komputer tidak mengenali cakram optik. Kemungkinan penyebabnya itu terbalik. Terus terdapat lebih dari satu disk yang dimasukkan ke dalam drive. Kemudian cakramnya rusak atau formatnya salah, drive-nya rusak. Solusinya ya cakramnya dimasukkan dengan benar. Pastikan satu aja yang masuk ke dalam drive. Kalau rusak diganti. Terus gunakan jenis yang tepat. Kalau drive optiknya rusak diganti drive optiknya. Kemudian komputer tidak mau mengeluarkan cakram optik. Kemungkinan penyebabnya itu macet atau dikunci oleh perangkat lunak atau rusak. Kalau macet itu ya kalian masukkan peniti ke dalam lubang kecil samping tombol eject pada drive untuk membuka drive. Kemudian kalau udah dikunci itu ya di restart komputernya. Kalau rusak diganti. Terus komputer tidak mengenali drive eksternal yang didapat dilepas. Kemungkinan penyebabnya itu tidak terpasang dengan benar. Coba lepas lagi dan pasang lagi solusinya. Kemudian nonaktifkan di BIOS. Kalian bisa aktifkan kembali di BIOS. Kemudian drive-nya itu rusak. Ya solusinya harus diganti. Kemudian membaca media tidak dapat membaca kartu memori yang berfungsi dengan baik. Penyebabnya ya nggak mendukung kartu memori yang Anda gunakan. Solusinya ya diganti sama yang support. Terus tidak terhubung, bisa tuh tidak terhubung. Terus solusinya ya kalian hubungkan dengan benar. Kemudian settingan di BIOS-nya salah, setting ulang kalau gitu. Kemudian pembacanya rusak,
Kemudian mengambil atau menyimpan data dari flash drive USB lambat. Penyebabnya ya Mobo kalian tidak mendukung USB 3.0, biasanya warnanya biru kalau 3.0. Ya solusinya diganti Mobo yang support. Pot diatur kecepatan penuh dalam pengaturan BIOS. Atau kalau tidak ada masalah di perangkat penyimpanan, bisa jadi masalahnya di Mobo dan komputer internal. Bisa jadi baterai CMOS nya longgar atau habis. Ya kalian bisa ganti aja kalau habis. Kalau longgar ya silakan kalian kencangkan. Atau pembaruan di BIOS kalian tidak terinstall dengan benar. Solusinya ya bawa aja ke tempat reparasi, biasanya dia bisa install Windows itu. Atau kalian hubungi produsen Mobonya untuk mendapatkan chip BIOS baru. Kemudian pengaturan CPU tidak benar dalam BIOS, atau CPU kalian tidak support dengan BIOS kalian. Kemudian bisa jadi kabel LED-nya tidak terhubung atau longgar, atau tidak diarahkan dengan benar ke sambungan panel casing depan. Atau bisa jadi perangkat NIC kalian mengalami kegagalan, atau juga BIOS kalian diatur ke kartu grafis terintegrasi, atau GPU bawaan GPU integrated GPU. Terus kabel monitor kalian masih terhubung ke video internal. Nah ini kalau kalian pakai VGA, kalian lihat kabel monitor kalian tuh nyambung kemana. Kalau kalian pakai VGA ya sambungkan ke VGA. Kalau kalian nggak pakai VGA, sambungkan ke Mobonya gitu. Kemudian ada juga yang kartu grafis baru membutuhkan daya tambahan. Nah ini kalau PSU kalian tidak sesuai dengan watt PC kalian, akan seperti ini jadinya, troubleshoot nanti. Makanya usahakan CPU PSU kalian itu udah gede lah, istilahnya minimal ada sisa 100 watt lah gitu guys. Atau VGA kalian rusak juga bisa, itu menyebabkan troubleshoot. Kemudian ada juga speaker tidak tersambung atau audio dimatikan, kartu suara rusak, kemudian BIOS diatur untuk menggunakan perangkat suara terpasang. Atau juga bisa penyebabnya itu media ditinggalkan dalam drive yang dapat dilepas, atau urutan boot tidak dikonfigurasi dengan benar, atau juga bisa prosedur POS tidak dieksekusi, atau juga bisa overheat juga bisa, kepanasan atau lonjakan daya. Nah ini masalah kalau CPU-nya PSU-nya kalian cek juga apakah komputer terhubung ke stop kontak, atau juga bisa stop kontaknya kalian cek apakah rusak atau kabelnya rusak, atau saklarnya yang di belakang PC, biasanya saklar PSU-nya apakah kalian sudah nyalakan ya, atau kalian setel di tegangan yang salah. Atau juga bisa tombol daya tidak tersambung dengan benar ke konektor panel depan, atau pasokan listrik telah gagal atau pasokan listriknya kurang gitu.
Jika tidak ada ketiga perangkat keras tersebut, coba cek CPU dan memori kalian. Siapa tahu CPU kalian terlalu panas, makanya menyebabkan troubleshoot, atau kipas CPU rusak, atau CPU telah gagal. Atau kalian atur busnya terlalu tinggi, atau kalian itu overclock terlalu tinggi lah istilahnya CPU-nya, jadi menyebabkan dia troubleshoot gitu guys. Atau juga biar kalian tidak mengenal CPU itu, kan tadi udah saya bilang kan, usahakan CPU kalian itu support ke mobo kalian. Kalau tidak support ya akan terjadi troubleshoot guys. Itu ya. Nah, bisa jadi RAM-nya, coba kalian cabut RAM-nya, terus kalian bersihkan menggunakan penghapus yang kuning-kuningnya itu. Siapa tahu dia berdebu. Nah, kalau kalian pasang masih tidak bisa, berarti RAM kalian rusak. Silahkan ganti RAM kalian. Atau bisa jadi RAM kalian tuh longgar, kalian kencangkan dulu gitu. Nah, itu juga bisa setelah kalian upgrade Windows terjadi troubleshoot. Nah, itu bisa jadi RAM kalian tidak cukup atau tidak memiliki VGA yang mumpuni. Makanya di upgrade dulu guys kalau ingin ngapa-ngapain. Nah, bisa jadi itu juga bermasalah ke layarnya. Coba kalian cek kabelnya apakah longgar atau tidak. Itu terus pastikan monitor kalian tuh nyolok ke kartu grafis. Kalau kalian punya kartu grafis, kalau kalian tidak punya kartu grafis, pastikan nyolok ke mobonya. Jika kalian salah nyolok, kemungkinan layar kalian akan black screen atau hitam. Itu guys. Jadi gitu ya guys ya. Coba kalian coba satu-satu tadi yang saya katakan, apakah masalah troubleshoot pada PC kalian berhasil teratasi atau tidak ya guys ya. Jika tidak, maka kalian harus membawanya ke service center terdekat teman-teman. Makasih. Gua cobalah ya, siapa tahu udah bisa. Alhamdulillah udah bisa.